Shalom, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di gereja kita, Gereja Glow Fellowship Center Bali. Dan saya rindu untuk setiap kita rindu boleh beribadah bersama-sama dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau Yesusku Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berhimpun di tempat yang paling baik Tuhan. Yang paling indah yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya suasana surgawi terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami juga percaya akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Kami percaya ada message yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini. Setiap kata-kata yang keluar itu boleh memberkati setiap jemaat yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu singer, worship leader, pemain musik, apapun pelayanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau urapi dan Kau sertai setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua, khususnya untuk worship leader. Ada double portion urapan Tuhan sehingga bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami percaya bangku-bangku yang masih kosong Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa syukur kami, sembah dan puji kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja,
Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita angkat kedua tingkat tinggi sama-sama, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah Dia, sembah dan puji. Yes Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Sebab Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Boleh tos kiri kanannya katakan, yuk semangat. Sebab Dia sumber kuat kita. Yes. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ya, amin. Tak ku andalkan kekuatan, ya. Namun yang pasti kan tetap selama. Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagia selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin, selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tidak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Sebab satu yang pasti kami tahu, yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagia selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, yes, selamanya. Allah sumber. Jemaat boleh sama-sama angkat kedua tangannya. Allah sumber kuat, sebab Dia satu-satunya kekuatan kita, kuatku dan bahagia selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku dan bahagia selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selama-lamanya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Wah, haleluya. Ini semangatnya jangan sampai kendor ya karena kelamaan libur. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Yes. Woo.
semua bersuka cita, amin. Boleh kasih senyum yang paling indah kiri kanan belakangnya. Wah, haleluya. Anak-anak Tuhan semua cantik, cakep ya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi terlebih dari itu kita naikkan satu pujian. Bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong engkau dan saya. Bagian kita percaya saja melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang mau Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan kita yang dahsyat. Dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Engkau yang percaya sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Terima kasih kami boleh berkumpul, bukan sekedar berkumpul tapi kami boleh beribadah dan menyanyikan pujian kami kepada-Mu. Kami bersyukur hidup kami ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ada Tuhan yang melindungi kami. Ada Tuhan yang memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, biar apa yang kami lakukan melalui ibadah ini juga boleh menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, istimewa hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan juga. Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatan buat saya kembali boleh melayani. Bapak Ibu, hari ini saya membawakan tema yang berjudul menjadi lebih berdampak. Tentu ini maksudnya saya adalah bagaimana hidup kita atau pribadi kita menjadi sosok yang lebih berdampak, ya. Setuju ya? Ya. Lebih bermanfaat lah, bahasa sekarang gitu. Lebih ada gunanya lah, moga-moga kan gitu ya. Oke, next. Saya ngambil dari Kisah Para Rasul 18. Ini PowerPoint saya saya sedikit rubah formatnya, enggak seperti biasanya. Saya mencoba supaya Bapak Ibu, ya ini seperti PA lah mungkin ya. Kalau saya PowerPoint-nya udah poinnya keluar itu, jangan keluar dulu Dik, jangan keluar dulu Dik. Yang kuningnya jangan keluar dulu, ketahuan nanti. Ya sabar ya. Oke, saya mencoba menarik supaya teman-teman sama-sama belajar. Poinnya apa yang bisa kita dapat? Berbeda dengan saya enggak apa-apa, ya. Moga-moga Bapak Ibu dapat lebih banyak daripada saya. Oke. Ini Kisah Para Rasul 18, ini adalah akhir daripada perjalanan misi Paulus yang kedua. Setahu saya begitu, ya. Boleh dicek. Demikian firman Tuhan. Saya mohon izin ya, saya membelakangi ya. Mata saya enggak kelihatan kejauhan saya. Ayat 1, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia, yaitu si Aquila, baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah ini ada dua hal yang ingin saya ngajak kita berpikir, bahwa Paulus itu dalam perjalanan misi. Ya, dia sudah ada tugas. Yang kedua, kita melihat bahwa Aquila, Priscilla itu tanda kutip mereka itu pengungsi. Ya, diusir tanda kutip, itu kejadian kira-kira tahun 49-50 ya Masehi, di mana orang-orang Yahudi harus pindah, diusir dari Roma. Ayat 2 dikatakan Paulus singgah ke rumah mereka. Bapak Ibu ngerti kan kata singgah ya? Singgah itu cuma mampir, nggak ada rencana untuk tinggal lama, ya kan gitu ya. Tapi kemudian dikatakan di ayat ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, alasannya jelas, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Oh, ternyata melalui perjalanan misi ini, Paulus tetap bekerja. Oke? Dan dikatakan mereka bekerja sama. Alasannya apa? Karena mereka sama-sama tukang kemah. Mungkin sekarang itu mandor bangunan atau arsitek atau saya nggak tahu lah istrinya, ya kuli bangunan lah mungkin gitu atau tukang bangun, saya nggak jelas. Saudara-saudara, apa yang kita belajar daripada perikop ini dulu? Saya berkata supaya mampu kita hidup lebih berdampak, kita harus next tampilkan kuningnya. Bekerja giat di dalam kondisi apapun. Tetap bekerja giat. Paulus melayani di dalam perjalanan misinya, dia tetap bekerja. Saya tidak berkata bahwa sekarang hamba Tuhan atau mahasiswa STT yang baru lulus atau penginjil itu tidak boleh
fokus kepada pelayanan saja. Bukan itu. Tetapi jujur saja apa yang saya lihat di lapangan, bahwa sebenarnya mereka masih punya banyak waktu untuk boleh kerja. Untuk hidupnya bukan, maaf tanda kutip, tergantung dari pemberian orang atau donatur. Saya kenal banyak orang yang misi, gak usah jauh-jauh, di tempat saya kuliah dulu di Jogja. Itu ada orang dari Kalimantan, saya nggak sebut nama. Dia jualan di warung dari bambu. Istrinya ibu gembala ini yang bagian nyuci sama masak capcay. Pak gembala ini sehari-harinya adalah tukang sate babi. Dan percaya Bapak Ibu, Hautsu Senjimping. Ya, bumbunya itu bumbu Kalimantan. Oh boleh itu. Kalau ke Bali, ke Jogja nanti, saya nggak promosi IG-mu ya. Boleh mampir, tak kasih tahu nanti. Ya, dia dari suku apa gitu loh. Saya lupa ya. Itu posisinya dekat kampus. Saudara-saudara, di dalam perjalanan misi teman saya ini, senior saya ini, saya belajar banyak dari dia. Waktu itu kami semua kuliah. Tapi yang satu yang saya belajar, ternyata jadi hamba Tuhan itu tidak manja. Jujur saja seperti Paulus, dia sangat pintar. Tapi dia tetap mau kerja. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu baca Filipi dan segala macam, Paulus pun ditunjang sampai banyak orang. Tapi saya rasa ditunjang boleh, tetapi bukan untuk bermanja. Setuju ya sampai sini ya? Dan kita juga melihat bahwa Paulus ini di dalam pelayanannya dia, di dalam perjalanan misinya dia tidak anti untuk bekerja. Dan justru di dalam pekerjaannya tersebut Bapak Ibu akan melihat bahwa sebenarnya ada peluang-peluang. Oke, pelan-pelan ya. Itu dari sisi Paulus. Kalau kita melihat dari sisi Aquila Priscilla, apa yang Bapak Ibu dapat di sini? Saya tidak tahu Priscilla Aquila waktu di Roma itu punya villa atau enggak ada keterangan. Hidupnya bagaimana juga enggak tahu. Tetapi Bapak Ibu kalau jadi pengungsi itu enak enggak kira-kira? Saya rasa enggak enak ya. Kecuali memang dia ngungsinya enak banget ya. Ya saya nggak tahu, saya pernah tanda kutip jadi pengungsi singkat ya. Tahun 98 waktu kerusuhan Jakarta saya ngungsi ke Bali. Ya saya nggak bilang bahwa hidup saya susah waktu itu ya, cukup nggak enak. Habis mandi, kalau lewat kamar mandi mau ke rumah, kalau masih hujan kembali basah lagi. Bisa bayangkan rumah yang saya kontrak itu kayak apa. Oke, kamar mandi itu istri saya ada. Kamar mandi saya itu open air, katanya gitu. Bukan di dalam kamar mandinya, di luarnya. Jadi di kamar mandinya tertutup atap. Begitu mau kembali ke rumah, lewat udara terbuka. Jadi kalau hujan deras, basah lagi. Kan bingung mau mandi atau mau balik rumah. Nah, saudara-saudara, masa-masa itu kan gak enak ya. Terus kemana-mana itu, waktu itu belum ada GPS. Di Bali kita mau tahu, barat timur itu gak ada. Bawa peta itu gak lucu kan, nyetir mobil bawa peta. Patokannya apa? Matahari, ingat. Kuta itu di barat. Jadi kalau pernah saya tinggal pergi ke Surabaya, istri saya nyetir mobil terpaksa ngantar anak saya sekolah kesasar. Bukannya masuk kembali ke Denpasar, tapi tambah jauh mungkin ke arah Mengwi. Untuk ada bapak-bapak yang baik nolong dia. Saudara-saudara, mengungsi itu tidak enak. Tapi kita belajar dari sini. Aquila Priscilla, di dalam kondisi apapun mereka tetap bekerja. Kalau engkau dan saya hidupnya mau berdampak, menurut saya dari perikop ini, jangan bermanja. Tapi engkau dan saya harus bekerja dalam kondisi apapun. Saya punya teman, pada saat Krispon tahun 90 akhir ya, di mana dolar itu gila 98 itu, sampai 17.000 ya. Kalau Pak Yangke sama Bu Yanti pasti enak dia, terima di sana bawa ke sini. Betul ya? Iya, teman saya juga gitu. Dia kerjanya tukang rombeng. Tahu tukang rombeng? Rombengan. Nah, Bapak Ibu kerjanya rombengan. Yang dia ambil itu apa? Hafalan. Tahu hafalan? Barang-barang bekas yang dibuang, misalnya kayak AC ya, itu kan ada ada aluminiumnya, terus asnya apa, barang-barang bekas semua dia dapat. Gudangnya banyak. Bapak Ibu tahu, gara-gara
rombengan itu, sekarang jadi konglomerat ya. Kenapa? Kuningan, stainless steel itu naiknya ikuti dolar. Bapak Ibu, kenapa dia bisa seperti itu? Padahal tukang rombeng di Surabaya, tukang rombengan ya, barang bekas ya. Banyak. Kenapa dia bisa? Pasti karena Tuhan. Saya yakin itu. Oke, yang pertama. Kedua, karena dia tuh rajin. Bapak Ibu tahu nggak teman saya ini suku apa? Biasanya kalau orang bilang maaf ini tidak rasis loh ya. Di Surabaya itu kalau tukang rombeng itu pasti suku apa kebanyakan? Madura. Dia Cina. Tionghoa lah, kalau mau China katanya menghina. Tionghoa. Tapi dia Tionghoa yang dulu susah hidupnya, kemudian dia ngumpulin dan dia bisa manage. Pada saat itulah, pak, meledak. Ya sekarang jadi konglomerat. Saya bilang konglomerat itu, saya rasa asetnya ratusan M lah. Saya nggak bilang itu yang bagus. Tapi yang kita melihat bahwa dia mau bekerja di dalam situasi apapun. Amin. Saya kenal satu orang juga. Pandemi kemarin justru dia di dalam keterpurukan orang-orang. Dia malah justru bisa diberkati. Kenapa? Dia giat bekerja. Seorang ibu yang sederhana, yang sekolahnya tidak tinggi. Saudara-saudara, kalau engkau dan saya hidupnya harus katakan, saya ingin hidup saya berdampak. Engkau dan saya harus giat bekerja dalam situasi apapun. Saya beberapa waktu lalu saya ketemu satu orang, dia berkata, Pak, kalau ketemu orang paling males itu, apa ada harapan dalam hidupnya? Halo? Apa ada harapan dalam hidupnya? Saudara, kalau engkau dan saya hari ini berkata, saya ingin hidup saya berdampak, artinya ada harapan-harapan yang Bapak Ibu bisa berikan atau berbagi dengan orang lain. Setuju enggak? Halo? Kalau engkau sendiri tidak mau bekerja, malas bekerja, harapan apa yang ada di dalam dirimu? Nah ini buat saya ini, mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak Effendi bisa ngomong gitu karena sekarang udah pensiun, saya sudah nggak bekerja, hanya ya lebih kalau dipanggil pelayanan ya pelayanan, kalau enggak ya enggak. Iya, tapi dulu saya pernah usia 30 sekian saya kerja 3 pekerjaan sekaligus. Ya, jam 7 bangun ke kantor, jam setengah 9, jam 9 lah pindah ke kantor lain. Istirahat makan, kadang-kadang makan di mobil, cek, harus sampai kantor berikutnya. Satu hari saya pindah tempat kerja 3. Dan itu PP. A, B, B, C, C, A, bisa muter terus. Dan itu bukan jarak 1-2 kilo. Saudara-saudara, saya melihat sebagai suatu kesempatan untuk saya dididik. Kalau engkau dan saya hari ini sedang mengalami posisi yang sulit, biarlah firman ini yang pertama mengajar kita, kondisimu mungkin berat, tapi yang satu yang bisa engkau lakukan, engkau harus bekerja dengan giat. Kondisi mungkin kau tidak bisa rubah. Setuju enggak? Matahari kalau panas sekali, enak enggak buat kerja? Panas kayak barusan 2-3 minggu yang lalu ya. Betul ya? Bisa enggak? Misalnya Bapak Ibu hari ini kerjanya tukang genteng, masang atas, kerja di atas. Bisa enggak Bapak Ibu kerja? Jam 9 rumah saya bocor tuh genteng mau dipegang sama tukang aja enggak bisa kok. Panasnya enggak karuan. Kondisi seperti ini kita enggak bisa mencegah matahari bersinar. Betul enggak Bu? Matahari geser dekat Bali, kita juga nggak bisa mencegah. Tapi yang bisa kita lakukan di dalam situasi ini, kita harus berpikir cerdik. Kalau gitu saya kerja mulai lebih pagi, setuju enggak Bapak Ibu? Bukan, datang rokok, aduh, pal, diam ngobrol. Enggak, jam 7 matahari sudah terang kok, kerja duluan, gak usah tunggu jam 8. Nah itu loh, kalau orang males, enggak, dia tunggu jam 8. Panas, nah itu loh. Ngerti Bapak Ibu bedanya contoh ini? Kondisi mungkin engkau dan saya tidak bisa rubah, tapi engkau bisa merubah keadaan diri kita untuk bekerja lebih giat. Oke? Oke, itu yang pertama. Next. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan ayat kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman.
di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang yang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu melihat ada suatu perkembangan menurut saya loh ya. Dari cerita ini, setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Di dalam pelayanan dia tetap bekerja. Dan begitu ada kesempatan di hari Sabat, dia lakukan tugas dia supaya hidupnya lebih berdampak. Dalam sisi ini kita melihat bagaimana dia berusaha menyampaikan kabar Injil. Bahkan dikatakan di ayat 5, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Begitu temannya datang, Paulus dengan sepenuhnya. Apa arti sepenuhnya? Menurut saya, artinya Paulus bisa lebih fokus. Setuju enggak sampai sini Bapak Ibu? Nah, kita melihat, next. Sambil bekerja tetap bisa dampak mengabarkan Injil. Nah, oke, yang berikutnya Bapak Ibu kita lihat yang ayat 11 ya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. 18 saya loncat ya, 12 ke 17 saya enggak bahas itu. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan belayar ke Syria. Ya, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Perhatikan baik-baik. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Pertama, Priscilla Aquila itu fungsi, betul enggak? Kemudian mereka tinggal bersama kerja. Bapak Ibu, kalau melihat Paulus mengajar, Paulus berbagi, sharing kebenaran firman. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Priscilla Aquila ikut enggak? Dengerin. Hah? Ikut enggak? Saya rasa dia ikut. Dan cerita berikutnya ini akan membuktikan bahwa mereka ikut. Dan buat saya ini suatu hal yang luar biasa. Selain Paulus tetap menginjil dan bekerja, Priscilla, Aquila mereka mengungsi, mereka bekerja dan juga belajar. Bapak Ibu kalau ketemu guru yang hebat, Bapak Ibu mau belajar kan enggak sih? Mau. Saya tuh senang sekali lihat film-film zaman sekarang, bukan film cerita ya, dokumenter dari YouTube yang bermutu, menurut saya dari IG yang bermutu. Karena itu banyak membuat saya jadi belajar banyak hal. Ya. Dulu saya banyak yang keliru, baik dalam pandangan tentang sesuatu hal. Sekarang saya, oh ternyata dulu tuh saya lihatnya cuma segitu. Saudara-saudara, apa yang kita belajar di sini? Priscilla dan Aquila kemudian ikut menyertai Paulus. Berarti mereka pergi sekarang. Perginya untuk apa? Kita perhatikan baik-baik. Ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu kalau melihat ayat 21 sampai ayat 24 dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Efesus ke Kaisarea, Antioquia dan seterusnya. Oke? Artinya kalau Bapak Ibu boleh melihat ini, Priscilla Aquila ditinggal. Ditinggal dia. Kalau saya melihat di sini next, supaya engkau dan saya mampu hidup lebih berdampak, kita harus belajar untuk dilengkapi. Saya yakin Priscilla Aquila atau mereka ngungsi, mereka nggak berpikir ketemu Paulus. Beda sama WA sekarang. Ya ada WA, ada apa bisa tahu. Gue lagi ngungsi nih, tolong dulu mampir-mampir. Kayak sekarang long weekend, saya nggak tahu saudara-saudaranya Bapak Ibu datang nggak. Gue lagi di Nusa Dua nih, kalian nggak datang nengok-nengok gitu. Oke, zaman itu kan kemungkinan kecil. Surat aja kalau kita lihat tuh hanya orang tertentu aja bisa kirim pakai merpati ya. Betul? Nah itu pun kalimatnya singkat. Lu udah makan nggak? Tunggu sebulan lagi baru, atau berapa jam lagi baru, ya gua makan nasi. Nasi apa? Tanya lagi. Nggak bisa. Oke, Bapak Ibu kita melihat bahwa di sini Priscilla Aquila itu berubah. Mereka yang dulu mengungsi dan tanda kutip harus bekerja sekarang mulai masuk. Masuk ke apa? Ke pelayanan. Ikut menyertai Paulus. Kenapa mereka bisa? Karena mereka belajar untuk semakin diperlengkapi. Paulus mengajar dan mereka dekat dengan Paulus. Kesempatan. Dan saya yakin mungkin orang lain ya, mungkin Effendi kalau ketemu sama Paulus waktu itu saya hidup di zaman itu, ketemu mungkin hari Sabat aja. Tapi Priscilla Aquila sambil bekerja
sambil ngobrol, betul nggak? Oke? Saya nggak ngerti dulu, saya pernah cerita di sini, maaf kalau saya ulangi lagi. Saya nggak ngerti dulu ikan itu nangkepnya susahnya kayak apa sih, pikiran saya gitu. Karena saya di Jawa itu kan taunya ikan gurami mujair. Nggak sampai tahu ikan kerapu merah, merah lidah hitam, kerapu lumpur, kerapu tikus, mahal banget ya. Apa sih susahnya nangkap ikan, nggak ikut pelihara aja tinggal mancing, dapat kan gitu pikiran. Ternyata setelah saya ngikuti teman-teman saya di nelayan itu, mereka mancing kadang-kadang. Pergi tuh habis duit bensin sangu 300.000 nggak dapat apa-apa. Dan itu sering, apalagi cuaca seperti ini. Dari sana saya belajar, oh ternyata nggak gampang ya. Sejak itu saya nggak pernah nawar beli ikan. Ya Bapak Ibu mau nawar silakan. Cuma maksudnya gini loh, saya belajar, oh ternyata mereka sulit ya, nggak gampang loh. Nah, saudara demikian juga kita melihat di sini. Priscilla Aquila, mereka punya suatu semangat yang Bapak Ibu harus juga belajar. Mereka belajar untuk mandiri, setuju enggak? Mereka belajar mandiri, saya tidak berkata Bapak Ibu setelah kita di Glow ini kemudian Bapak Ibu pergi meninggalkan gereja, enggak. Tapi saya percaya gembala senior kita, gembala lokal di sini sangat senang kalau jemaatnya bisa menjadi berkat di mana-mana. Saya senang, saya dulu punya kesempatan juga dengan beberapa anak muda yang pelayanan bersama. Beberapa mereka sekarang jadi majelis di Kalimantan, di Samarinda, di Tarakan. Beberapa itu malah sudah jadi rektor di Jawa Tengah, sekolah STT. Mereka jauh lebih tinggi prestasinya dari saya. Pangkatnya mereka di dalam sebagai dosen sudah melebihi saya. Saya senang enggak? Senang. Saudara, tapi sebelum engkau dan saya lebih hidup berdampak, engkau dan saya harus mau supaya kita enggak salah. Supaya kita ini komplit. Next. Ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Perhatikan baik-baik. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Zaman dulu itu kalau tidak salah, itu Alexandria itu tempatnya orang belajar. Ya, boleh cek lah, saya mungkin lupa-lupa ingat, tapi ingat saya begitu. Dan ada seorang yang hebat namanya Apolos. Ya, dia itu mahir dalam soal-soal kitab suci. Wah, berarti ini ahlinya kan, betul ya? Dan dikatakan fasih berbicara. Mungkin jago mengajar, jago pidato, bukan pidato, khotbah, mungkin seperti itulah. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ya, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti loh ya. Ia mengajar tentang Yesus. Bagus enggak? Bagus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara-saudara, apa sih yang membedakan ini? Saya coba, waktu saya nggak banyak, cuma sekilas saja. Bisa tampilin Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Markus 1 ayat 3 nanti. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lanjut. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pelan-pelan dek. Ya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ya. Lanjut dek tolong. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Oke, next. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mereka belum ngerti Yesus itu siapa. Mereka, nanti saya akan jelaskan dari Markus 1. Oke, next, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita lihat Markus 1 ayat 3. Terima kasih. Ada orang berseru, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan.
Luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara, ini siapa ini bicara? Nubuatan tentang Yohanes. Oke? Coba langsung loncat ke ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air. Itu kata Yohanes membaptis, ya. Oke? Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke. Kembali ke PowerPoint. Dengan kata lain, kalau saya boleh ngambil kesimpulan, Apolos itu mengajar sampai batas cuma baptisan Yohanes. Pengajaran dia belum up to date sampai bahwa akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dan pembaptisan sehingga kita melihat di Kisah Para Rasul 19 Paulus membaptis. Oke? Nah, saudara-saudara, apakah salah? Tidak. Tetapi ya kalau saya bilang kurang lengkap. Oke? Kurang up to date. Oke. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan teliti, perhatikan Bapak, menjelaskan kepadanya jalan. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dari sini? Priskila Aquila, justru saya bilang, mereka belajar banyak dari Paulus. Sehingga seorang Apolos yang dikatakan ahli kitab suci, itu bisa mereka sharingkan. Mereka memberitahu bahwa ada hal baru yang Apolos tidak tahu. Sampai sini jelas ya? Oke, next. Perhatikan. Supaya engkau dan saya hidup bisa lebih berdampak. Apa yang kita lakukan? Berusaha mengubah dengan kebenaran. Kebenarannya adalah Yesus sudah datang. Kebenarannya adalah dibaptis air, ya betul. Tetapi engkau dan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa bayangkan aja seorang pengungsi, hanya pekerja tenda, nyertai Paulus, ada kesempatan untuk memperlengkapi, ada kesempatan untuk menyatakan sesuatu yang lebih baru, yang saya pakai istilah mengubah seorang Apolos yang ahli kita. Siapa nyangka? Hah? Siapa nyangka? Jadi jangan berkata, oh Pak, hidup saya itu nggak bisa Pak, saya ini cuma. Ya memang kalau satu sisi kita melihat kita ini hidup cuma karena kasih karunia, yes. Itu namanya kita tahu diri. Tapi kalau engkau cuma karena rendah diri, sebentar. Mungkin ada yang salah. Saya tidak mengajar Bapak Ibu untuk sombong. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan apapun untuk pekerjaannya. Bahkan bukan orang percaya pun dipakai. Bapak Ibu, kenapa Aquila Priskila bisa menjelaskan kepada Apolos? Karena mereka sudah terlebih dahulu diperlengkapi di poin kedua tadi. Nah, engkau dan saya diperlengkapi bukan hanya untuk kita. Bukan juga kita ini sok tahu, enggak. Konteks ini tidak bicara sok tahu. Tidak bicara untuk mempermalukan orang. Tidak berbicara untuk meninggikan diri kita di hadapan orang kemudian jelas. Enggak, perhatikan baik-baik. Aquila dan Priskila mengajak Apolos ke rumah mereka. Bukan di tengah-tengah khotbah atau tengah-tengah ngajar. Apolos kamu salah. Enggak. Oke, situasinya seperti itu. Saya tidak berkata bahwa kalau orang yang salah benar-benar itu berbahaya, itu perlu ditegur. Kalau perlu diberhentiin turun dari mimbar. Pernah kejadian ada sebuah gereja seperti itu. Karena yang khotbah itu salah. Sesat. Dan jelas itu sesat. Itu oke. Saya masih bisa toleransi. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang sesat. Betul ya? Sesuatu yang kurang lengkap. Jangan mempermalukan. Itu saya bisa ngerti itu. Oke? Setuju ya Bapak Ibu? Ya tetap ada etikanya. Bawa ke rumah. Dijelaskan dengan teliti. Next. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah, sama-sama kita baca yuk biar Bapak Ibu gak ngantuk. Ini kan cuacanya lagi
enak-enak seger gitu. Ayo 1, 2, 3. Ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Yesus. Wow. Apolos bisa berubah menjadi sangat berguna. Next kita lihat. Apolos berubah dan dia juga membawa perubahan. Apa yang kita belajar di sini? Kalau engkau dalam hidup saya mau berubah menjadi lebih berdampak, kita berjuang untuk berdampak lebih luas. Harus berjuang. Bukan menunggu. Pak, ini Kak bicara Apolos, Pak. Bagaimana Priscilla Aquila? Halo? Selesai mereka tugasnya? Hah? Selesai? Oke, belum. Waktu saya masih ada 10 menit. Lanjut. Bagaimana dengan Priscilla Aquila? Kira-kira kemana dia? Cari makan? Pulang? Santai? Coba kita lihat. Next. Roma 16. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja aku berterima kasih. 1, 2, 3. Tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Oke. Salah juga kepada jemaat di rumah mereka. Bapak Ibu, kalau tidak salah surat Roma itu berbicara kondisi di Roma ya. Surat kepada orang di Roma. Setahu saya begitu ya. Apa saya salah ya? Moga-moga enggak ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, Priscilla Aquila itu teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, bukan teman sekerjaku dalam kongsi bikin tenda, bikin kemah. Setuju enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, bahkan bukan untuk aku saja, tapi juga semua jemaat bukan. Wow. Dia mengungsi tapi dia ini kan mempertaruhkan nyawanya, berterima kasih. Dampaknya luas enggak? Dan bukan itu saja Bapak Ibu, ayat ke-5. Salam juga kepada jemaat di rumah. Ini tidak bicara gereja loh, jemaat itu orang-orang yang beribadah di sana. Mungkin di bawah asuhan mereka. Mereka punya jemaat, bayangkan artinya kalau saya melihat ayat ini, dia mengungsi dari Roma, akhirnya kembali ke Roma. Oke? Dan pada saat dia mengungsi, data memang tidak ada, tapi saya percaya dia belum ada jemaat. Tapi waktu dia kembali, dikatakan apa? Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Bapak Ibu bayangkan ya, seorang pengungsi bisa dididik, mau melayani, mau diperlengkapi. Dan apa yang terjadi? Kembali ke tempat dia di mana dia harus diusir. Di sana dia menjadi dampak yang luar biasa. Oke, kita melihat juga lagi. 1 Korintus 16 ayat 19. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jelaskan semakin jelas bahwa Priscilla, Aquila itu 2 orang aja bisa dikata jemaat di rumah mereka. Bapak Ibu, pada saat kita membaca mengenai kisah ini, kita melihat bahwa Priscilla, Aquila mungkin suatu teladan yang sangat bagus menurut saya. Dia seorang yang biasa, pengungsi, tapi dia tetap giat bekerja, mau diperlengkapi. Oke. Dan terlebih apa Bapak Ibu? Dia juga mau mengubah. Dan dia mau berjuang untuk pelayanan yang lebih luas. Dampak yang lebih luas. Saudara-saudara, memang ada pertanyaan besar. Ini hati-hati ya kaum bapak, kaum ibu. Seringkali itu kalau istri atau bapaknya lebih menonjol atau apa, kemudian itu menjadi rawan. Ya, suami istri bisa rawan dalam arti dalam pelayanan. Ya, saya percaya Bapak Bu Yanti, Pak Yangke enggak seperti itu. Saya sama istri saya jalurnya juga dewek-dewek. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa Priscilla Aquila disebut?
Priscilla dulu baru Aquila. Halo? Apakah mereka selalu punya tradisi seperti orang bule, lady first gitu? Enggak, Rasulullah. Bule pun nama tetap ya Bu ya. Nama tetap Bapak dulu ya Pak ya. Oke, kita nggak usah permasalahkan itu. Walaupun ada yang berkata bahwa di dalam pelayanan ke depan, Priscilla itu banyak berperang besar. Tapi semua itu untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, ibu-ibu ada kesempatan untuk menjadi berkat. Bahkan kalau saya boleh berkata, mungkin melebihi suaminya. Ya nggak apa-apa toh. Ada enggak Alkitab melarang suami itu, istri nggak boleh pelayanan melebihi suami? Ada enggak? Kalau ada tolong tunjukin saya belajar lagi. Jadi intinya adalah gini, siapapun kita hari ini, baik sebagai suami mau sebagai istri. Kalau engkau dan saya dipercayakan Tuhan pelayanan, oke, bagus semua. Ya ibu-ibu, beda enggak Priscilla dan Aquila, betul enggak? Aquila, Priscilla, diolah-wali. Tapi yang pertama kita baca, yang pertama 1 Korintus 18, Aquila disebutkan, betul? Priscilla belakangan. Tetapi dalam beberapa hal Priscilla duluan. Artinya tidak masalah. Oke Bapak Ibu, ini yang kita next. Jadi apa yang kita lakukan kalau engkau dan saya mau menjadi lebih berdampak? Yang pertama, bekerja giat dalam kondisi apapun. Ingat ilustrasi saya, matahari itu panas sekali. Mungkin kau nggak bisa kerja. Engkau nggak bisa, matahari pergi. Nggak bisa. Oke? Tapi engkau punya akal, kerja lebih pagi. Kenapa enggak? Kalau perlu kerja mulai jam 5, jam 6. Kenapa? Kalah sama orang jualan di pasar. Bapak Ibu pernah enggak ke Gajah Mada? Mereka mulai kerja jam berapa? Dini hari, jam 2, kadang-kadang jam 12. Kok kalah sama dia? Gelap Pak, ada lampu. Pintar kan mereka? Pintar apa? Karena mau belanja buka warung datanya pagi, subuh. Itu loh kesempatan. Oke. Berikutnya, belajar untuk diperlengkapi. Dalam situasi apapun, belajarlah. Banyak hal yang mungkin hari ini engkau tidak bisa pakai. Maaf ya, saya nggak promosi IG-nya ibu ini ya, WL ya. Saya percaya suatu ketika mungkin, atau sudah terjadi ya saya nggak tahu. Dia mungkin punya restoran sendiri nanti. Karena banyak rahasia dia sudah tahu. Dia masuk ke dapurnya restoran ini, dia sudah ngincipi ribs di mana, babi yang kriuk di mana, dia tahu semua. Saya nggak promosi loh ya, saya cuma beritahu. Bukan nggak mungkin. Jangan pandang enteng. Di Surabaya ada satu ibu yang sangat terkenal. Saya nggak sebut di sini, karena dia nggak bayar saya promosi, jadi saya nggak sebut juga. Sambelnya terkenal, tahu? Oh, ya saya sebut. Nanti saya minta. Oke. Dia cerita apa? Dulunya bikin sambal itu nggak laku. Sekarang sambelnya di mana-mana. Omsetnya berapa coba dihitung? Ayo coba bisa hitung nggak? Sekarang tempatnya, lantainya pakai lift, warung loh. Makan segolode pakai lift. Ayo ada enggak? Tempatnya souvenir di lantai 2 bagus. Buka lagi tempat orang mau pesta bisa makanan Indonesia. Siapa nyono? Siapa nyangka? Betul nggak? Saya sebut aja satu. Oke. Coba cari di internet. Nasi sambal Mak Yeye. Terkenal di Surabaya. Tahu bukanya jam berapa? Jam 10 malam. Dulu tuh pancinya cuma kompornya tuh 8. Goreng itu mulai sore jam 4. Telur sampai malam. Nguleknya pakai tangan gini Mak Yeye. Sekarang enggak blender semua. Kalau dia pakai ngulek gini, saya rasa dia jalan pun akan gini. Enggak mandek ya. Omsetnya berapa? Zaman tahun 90 akhir aja, saya masih naik motor waktu itu ya. Ya sekitar tahun 2000 awal, itu omsetnya satu hari belasan juta. Iwake apa? Tempe, ndok, tau ndok dadar, sama iwak pe. Zaman dulu itu cuma ada di Surabaya. Posisinya di mana? Di sebelahnya orang ya jual nih batu nisan. Di sebelahnya Wonokromo, daerah rawan. Ibu-ibu kayak Bu Yanti gak wani ke sana, percaya sama aku. Nah kalau saya berani. Model saya kan juga
nggak terlalu ramah waktu itu. Kemudian di pinggir kali semua akhirnya buka, penyetan. Bapak di belakang sudah buka itu kayaknya, Mak Yeye, udah buka ya Bu? Langsung cari Mak Yeye. Bapak Ibu, satu hal yang saya belajar, kok iso? Dodolan tempe itu kan kemana-mana ada toh. Iwak pari ya diasep. Ndok itu nggak ada mereknya, semua pakai ndok, tahu ndok ya? Apa yang istimewa? Ternyata Mak Yeye itu quality kontrolnya luar biasa. Zaman itu kalau tahu sekarang. Saya pernah, ini cerita sambel. Intinya gini Bapak Ibu, dia belajar quality control juga walaupun dia itu orang desa. Nangkep ya? Bukan restoran aja. Zaman itu pernah iwak pe itu kosong. Saya beli dari Pasar Wonokromo belakangnya dia. Saya bawa ke Mak Yeye, iwak pe mu enggak ada. Ini loh iwak pe aku tuku nang Pasar Wonokromo. Pakaian saya beli 1 kilo. Ini tak potong, aku makan paling 2 biji. Sisanya jualan. Pak, tak goreng oleh, tapi tak jual enggak. Iwak peku spesial, aku enggak beli di Wonokromo, aku beli di Pasar Pabeang. Aku enggak mau ngerusak quality. Dari mana ibu ini yang enggak sekolah, maaf ya, mungkin buta huruf juga. Kok ngerti quality control? Kita orang Kristen, pelayanan juga harus gitu. Amin. Diperlengkapi. Yang ketiga, berupaya untuk mengubah dengan kebenaran. Jangan kepala batu. Saya juga belajar kok untuk saya juga banyak hal yang saya harus banyak berubah ya. Saya lebih banyak bisa terima sekarang. Yang keempat, kita harus berjuang. Nggak bisa nunggu. Biarlah cerita ini Bapak Ibu belajar dari Paulus. Oke? Belajar dari Priscilla Aquila. Belajar dari Apolos. Belajar dari Mak Yeye. Ya, belajar dari ibu yang semua kita belajar ya, biar hidup kita semakin berdampak. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan, biarlah yang tidak sempurna Engkau sempurnakan di dalam kuasa-Mu, yang tidak jelas Engkau jelaskan, dan biarlah setiap kami, hidup kami boleh menjadi hidup yang lebih berdampak. Karena kami dipilih, kami dipercaya ada di dunia ini untuk hidup kami menjadi berkat. Berkati Pak Gembala dan Ibu Gembala, berkati semua pekerja tempat ini, biarlah gereja ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi dampak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan
Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan penuh tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami harus berdampak, artinya memiliki pengaruh yang kuat untuk orang lain Tuhan. Dampak yang positif, dan hidup kami ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Biarlah kami boleh terus bersaksi dalam hidup kami ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk hambanya yang Tuhan telah utus, Bapak Pendeta Effendi Tahir dan Ibu. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya firman yang telah ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Dan mereka pulang, mereka membawa satu sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka 1 minggu ke depan, menjauhkan dari segala mara bahaya. Apapun juga niat-niat orang jahat, Tuhan jauhkan daripada mereka. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan terus akan menyertai kami. Walaupun kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Biarlah hidup kita boleh terus berdampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.